Oke, kita lanjut ke video yang ketiga, yaitu cara pembuatan koloid. Jadi sebelum menjelaskan di sini, saya menjelaskan video ini adalah gabungan dari slide-slide teman-teman kalian yang sudah dibuat, yaitu kelompok-kelompok yang mendapat materi tersulit. Dan jika ada yang merasa ada potongan slide-nya di sini, masuk ke sini berarti nilai kalian udah bagus ya, udah di atas 90 lah ya. Oke, prinsipnya yaitu adalah prinsip berdasarkan ukuran wujud zat. Ada padat, cair, gas, dan larutan. Ya, dari kecil ke besar adalah gas, cair, larutan, baru padat. Jadi gas paling kecil, paling besar adalah padat. Nah, koloid itu biasa berada di antara larutan dan padat. Ya, jadi di antara sini. Ada dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Prinsipnya berbeda. Kalau kondensasi itu untuk memperbesar ukuran partikel, kalau dispersi dengan cara memperkecil ukuran partikel. Kondensasi ada 4 cara, yaitu hidrolisis, reaksi redoks, pertukaran ion atau substitusi, dan pergantian pelarut. Untuk yang nomor 3, ini kadang ada yang nyebut dengan dekomposisi rangkap, tapi jarang banget. Dispersi ada 4 juga, yaitu mekanik, homogenisasi, peptisasi, dan busur Breydik. Kita masuk yang pertama. Untuk hidrolisis, ya. Hidrolisis ini berbeda prinsipnya dengan hidrolisis yang kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan asam tambah basa menjadi garam plus air. Kalau ini kebalikan. Garam ditambah air akan menjadi koloid basa dan larutan asam. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat di belakang di sini. Ya. Di sini ada garam FeCl, ya. Ini harusnya FeCl3 di sini, ya. Ini FeCl3 ditambah air, dia menjadi koloid basa FeOH3 dan larutan asam HCl. Tapi apakah semuanya bisa dibalik seperti ini? Reaksi hidrolisis bisa? Tidak. Hanya berlaku pada umumnya pada senyawa yang basa lemah. Kalau yang basa kuat bagaimana? Coba kamu bayangkan aja. NaOH ditambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Ketika NaCl garam dapur itu kamu gabungkan lagi dengan air, apakah akan menjadi HCl dan NaOH? Enggak kan? Nah, jadi syaratnya dia adalah ini. Koloidnya basah, lemah, ya. Untuk reaksi redoks, kalian tahu reaksi redoks kan? Pokoknya kuncinya dia dengan reaksi redoks adalah perubahan bilangan oksidasi. Jika dia mengalami kenaikan, makanya kenaikan oksidasi, bilangan oksidasi ini namanya oksidasi. Kalau ada penurunan bilangan oksidasi namanya reduksi. Ya. Nah, tidak setiap reaksi redoks itu akan membentuk koloid. Hanya beberapa aja dan itu tidak banyak. Salah satu contohnya di sini. Dia membentuk belerang. Di sini ada koloid belerang ya, di sini. Dan kalau kalian tanya bagaimana cara biloks lagi, pelajari kelas 10. Itu sudah kalian pelajari di kelas 10. Kita lanjut. Untuk pertukaran ion. Kata kuncinya di sini cukup 2 kata, yaitu sukar larut. Ya. Apa yang sukar larut adalah zatnya. Bagaimana kita tahu zat-zat sukar larut? Nih, ada tabel di sini. Saya kasih contoh ya. Ini ada tabel cara membaca senyawa garam, mudah larut dan sukar larut. Kalau yang mudah larut dulu, kita lihat nomor 4, klorida. Di sini tertulis mudah larut, berarti pada umumnya semua yang berakhiran Cl, garam itu adalah mudah larut. Kecuali AgCl, Hg2Cl2, PbCl2, dan CuCl. Jadi, kalau ketemu AgCl, dia merupakan senyawa garam sukar larut karena pengecualian dari yang mudah. CuCl juga demikian, PbCl2 juga demikian. Ya. Sedangkan sekarang kalau kita pelajari yang sebaliknya, nomor 11, sulfida. Umumnya dia sukar larut, kecuali, kecualinya di sini golongan 1A dan 2A dan ada amonium. Ya. 1A contohnya K. Kalau ada kalium
kalium sulfida. Ya kan, kalium sulfida berarti karena dia pengecualian, kalium sulfida itu adalah mudah larut karena dia adalah pengecualian dari yang sukar. Paham ya? Kita lihat contohnya. Nih, ada reaksi. AgNO3 ditambah NaCl, NaNO3 menjadi AgCl. Adakah zat yang sukar larut? Nih, ada AgCl, ya kan? Mau dicek lagi, tadi saya sudah sempat menyinggung AgCl sukar larut ya. Terbukti ya, jadi dia memenuhi syaratnya. Untuk yang contoh kedua, di sini ada arsen, ya, arsen oksida ditambah dengan hidrogen sulfida menjadi arsen 3 sulfida. Ini tadi arsen 3 oksida, sorry. Ini menghasilkan air ya. Nah, di sini ini kan koloidnya nih. Ya, koloidnya. Apakah di sini ada senyawa yang sukar larut? Kita cek lagi untuk yang berakhiran S, ya. Oh, S di situ AS, arsen, itu kan bukan golongan 1 dan 2. Jadi, dia termasuk yang di sini. Berarti memang sukar larut, memenuhi syarat zat sukar larut. Sedangkan contoh yang ketiga, nih, contoh yang ketiga, ini berbeda dengan contoh 2 sebelumnya. Di sini dia tidak memakai syarat sukar larut, tapi merupakan ini, ada koloid tunggal yang merupakan yang berdiri sendiri yang merupakan koloid. Di sini ada belerang ya, belerang itu kan tunggal, dia udah berdiri sendiri. Jadi ya nggak usah dicek lagi apakah dia sukar larut, jelas dia sukar larut karena dia berdiri sendiri ya. Pergantian pelarut. Nah, pergantian pelarut ini intinya adalah melakukan penggantian medium pendispersi. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika suatu senyawa dilarutkan pada senyawa A, dia akan membentuk suspensi, dia akan mengendap karena tidak mencampur, jadi mengendap ya suspensi. Tapi jika diganti dengan senyawa B, pelarutnya, dia akan membentuk koloid. Itu kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah ketika dia pakai senyawa A, itu akan larut. Ya, ketika pakai senyawa A dia akan larut ya karena akan tercampur. Tapi ketika dengan senyawa B, dia akan membentuk koloid. Contohnya di sini, kita lihat di sini. Di sini ada belerang. Belerang, dia sukar larut dalam air, membentuk suspensi dia. Tapi kalau dengan alkohol, dia mudah larut, sehingga akan membentuk sol belerang. Ini kemungkinan yang pertama, dia memenuhi di sini. Contoh yang kedua, kalsium asetat. Kalsium asetat sukar larut dalam etanol. Etanol itu kita biasa sebut alkohol. Jadi alkohol yang kita biasa sebut alkohol itu sebenarnya adalah etanol ya. Sedangkan sebenarnya tuluan alkohol itu banyak banget. Tapi dia mudah larut dalam air. Jadi ini memenuhi kemungkinan kedua. Jika kalsium asetat dilarutkan dalam air, dia akan larut menjadi larutan dan membentuk larutan kalsium asetat. Tapi jika dia dimasukkan ke dalam etanol, nah, etanol ini akan menyebabkan dia menjadi gel. Gel ini adalah salah satu jenis dari koloid. Sekarang kita masuk ke cara pembuatan dengan dispersi, yaitu mekanik dengan cara langsung. Langsung maksudnya apa? Menggiling, menggerus. Jadi benar-benar langsung dihancurin dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil. Kalau di mesin pabrik, kita membutuhkan namanya mesin koloidal. Ini prinsipnya ada di belakang, dijelaskan. Jadi akan ada proses penghancuran sampai benar-benar kecil. Kemudian ketika udah kecil dia akan tersisihkan ke kiri dan ke kanan. Oh, ini akan menjadi sol. Ini udah jelas ini adalah sol. Tapi ini dalam proses di pabrik ya atau mesin tertentu. Ya. Kalau di rumah ini bisa kalian buat dengan belerang digerus dengan gula pasir. Gula pasir kalian punya ini belerang nih, pertama kalinya gini digerus dia begini sampai halus. Kemudian ditambahin gula pasir lagi, digerus lagi. Ya, digerus lagi akan menjadi lebih halus lagi ya, lebih halus lagi dan sampai 3 kali akan lebih halus lagi. Jadi ini perbedaannya nih. Awal, kedua dan ketiga.
ya. Nah, ketika sudah ketiga, dia dimasukkan dalam air, dia akan membentuk koloid. Kamu coba perhatikan dengan cermat di sini. Ini adalah koloid kayak gumpalan-gumpalan. Nah, ini kamu lihat gambarnya keruh kan? Dan akan sekilas kayak endapan. Ini sebenarnya bukan endapan, ini adalah koloid. Apa bedanya endapan yang di bawah, yang kalau misalnya kayak di kopi sama yang ada di sol belerang ini? Bedanya adalah kalau kamu misalnya buat kopi, kamu goyang gelasnya itu, endapan kopinya itu kan susah untuk untuk berhamburan lagi ya. Nah, tapi kalau koloid, walaupun dia udah di bawah, kamu berikan gerakan sedikit aja, itu akan menyebar lagi. Dia akan mengeruh lagi seperti ini. Ya, jadi ini sebenarnya bukan endapan, ini adalah koloid. Contoh lainnya yang paling umum, kalian pernah buat cincau hijau nggak? Nah, kalian ambil daun cincau, kemudian kamu hancurkan, kamu geruskan, dicampur air, diremas-remaskan. Nah, itu proses mekanik tuh. Lama-lama akan terjadi penggumpalan. Nah, itu adalah prinsip mekanik yang biasa kita terapkan. Sekarang, homogenisasi. Homogenisasi adalah pencampuran beberapa zat, ya, sehingga menjadi bentuk yang seragam, homogen. Ya, ini mesinnya nih, di sini ya. Mesinnya, penjelasannya ada di belakang. Nah, ini pembuatan susu kental manis. Kalau ada yang tanya, Bu, itu kan susu kental manis? Bukan susu. Sebenarnya susu kental manis itu masih ada susu, ya. Masih ada susunya, masih ada bubuk susunya. Tapi lebih banyak gula. Gulanya lebih dari 5%, sekitar 62 sampai 71% yang saya cari. Sisanya itu adalah susu dan campuran lainnya, tapi tetap ada susu kental manis. Jadi ini prosesnya begini. Ini adalah gula, ya. Gula sama bubuk susu dan zat lainnya dihancurkan menjadi lebih kecil dan ukurannya seragam. Ini ukurannya seragam sampai ukurannya seukuran partikel air. Ketika dia sudah seukuran partikel air akan dicampur dengan air. Nah, kemudian itu akan membentuk susu kental manis yang bentuknya kamu tahu sendiri bentuknya seperti apa. Dan susu kental manis yang sudah terbentuk ini tidak bisa disaring lagi atau dipisahkan lagi dengan berbagai cara apapun. Dia sudah jadi satu kesatuan, gitu ya. Peptisasi. Peptisasi adalah pembuatan koloid dengan bantuan zat pemecah atau zat pemeptisasi. Ya, dari butir-butir kasar menjadi butir koloid. Tapi tidak semua zat dapat dijadikan koloid dengan cara peptisasi. Di sini kita lihat di belakang, ya. Zat pemecah yang dimaksud yang mengandung ion sejenis atau pelarut tertentu. Tujuannya apa? Untuk menjadi koloid yang terbentuk itu lebih stabil dan tidak gampang terjadi koagulasi. Ingat, untuk materi sebelumnya, koagulasi itu jika gerak brownnya itu sudah tidak ada, dia akan menggumpal, ya. Nih, penjelasan di belakang, agar-agar dipeptisasi oleh air. Agar-agar, bubuk agar-agar pertama itu kan padat ya. Ketika kena air, dia akan tetap menjadi padat, tapi bentuknya udah gel, jadi lebih padat tapi udah nggak seperti awalnya gitu kan. Nah, karet. Karet kalau kamu pernah lihat penyadapan karet, karet itu akan mengeras. Nah, ketika dia dipanen, dia bentuknya keras. Tapi ketika dikenakan bensin, dia akan menjadi lebih lunak lagi, lebih elastis lagi, dan kemudian bisa diolah menjadi karet-karet yang kita gunakan. Contohnya yang paling terkenal adalah karet gelang, ya, karet gelang kita. Di sini ada contoh lainnya, nitroselulosa dibaptisasi oleh aseton, nanti kamu hafalkan, NiS dibaptisasi oleh H2S, AlOH3 dibaptisasi oleh AlCl3. Ingat, yang paling sering keluar ini. Kemudian ini, FeOH3 dan FeCl3. Ingat-ingat itu. Nah, sekarang busur Bredig. Ini yang sempat dibahas sebentar di video kedua. Prinsipnya adalah elektroda, positif negatif, ya. Ini ada ilustrasinya. Positif dia akan menarik negatif, yang negatif akan menarik positif. Jadi gambarnya seperti ini, ya. Nah, saya udah janji akan menjelaskan tentang alat kotrel. Ini penjelasannya. Jadi ada gas atau asap pabrik yang sangat kotor, ya. Itu akan dilewatkan namanya alat kotrel. Ini alat kotrel. Ini ada elektroda positif, ini ada elektroda negatif, ini elektroda positif. Jadi,
pengotor-pengotor itu yang positif, contohnya sulfida, ya, atau belerang, ya kan, yang S2-, kemudian ada klor. Nah, itu akan tertarik oleh ini, ya, elektroda yang positif karena dia bernilai negatif. Sedangkan negatif akan menarik residu-residu yang positif, contohnya partikel-partikel dari logam, ya. Tapi kenapa di sini positifnya lebih banyak? Karena sulfida, belerang itu lebih banyak. Yang negatif itu lebih banyak pengotornya daripada yang positif, ya. Jadi yang positifnya ini dibutuhkan elektrodanya lebih banyak dibanding elektroda negatif. Ketika sudah lewat ini nanti akan mengendap dan akan menempel, ada yang akan mengendap ke bawah, akan ada yang menempel ke atas. Kemudian asapnya itu sudah aman untuk dilepaskan ke lingkungan, jadi lebih aman. Tapi sayangnya di Indonesia masih banyak pabrik yang belum menggunakan mesin kotrel dengan sangat baik karena pembiayaannya memang mahal. Ya, jadi kalian tahu mengapa di Indonesia banyak terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara. Di sini saya kasih contoh cara menjawab kalau ketemu soal mana yang merupakan kondensasi dan dispersi. Kamu lihat, gas H2S dilarutkan dengan larutan SO2. Gas larutan menjadi koloid. Ingat, koloid bentuknya lebih besar daripada larutan dan gas. Makanya dia menjadi membesar kan? Jadinya adalah kondensasi. Dari kecil-kecil ke besar, kondensasi. Nomor 2, endapan menjadi sol. Endapan itu kan padat. Dia menjadi sol, menjadi koloid. Oh, berarti ada penurunan. Dengan bantuan AlCl3. Ini adalah proses peptisasi ya. Ini proses peptisasi. Nah, karena dia dari yang padat menjadi koloid yang lebih rendah wujudnya, makanya dia adalah dispersi. Nomor 3, lihat. Air panas itu kan cair. Ketemu dengan larutan, jadi koloid. Berarti semakin membesar, ini adalah kondensasi. Kemudian di sini, sol emas dibuat dengan melepaskan bunga api listrik dari elektroda AU. AU itu adalah emas, logam emas. Logam emas kan padat, jadi sol emas. Lebih kecil bentuknya. Makanya dia dari yang besar jadi kecil. Ini adalah contoh dispersi. Nomor 5 ini gas dengan larutan jadi koloid. Semakin membesar ini kondensasi. Tinta dari karbon. Karbon itu kan padat, kamu bayangin aja arang. Arang tuh kan padat ya. Nah, ketika jadi tinta, tinta itu kan dia lebih encer. Jadi dia mengecil. Namanya ini adalah contoh dari dispersi. Sedangkan yang terakhir ini gampang banget. Larutan campur dengan etanol. Etanol cair. Larutan ya larutan. Nah, akan menjadi koloid semakin membesar. Ini adalah kondensasi. Ini nama anak-anaknya yang saya masukkan ke sini. Terima kasih karena sudah berusaha memahami materi yang sulit. Dan dipastikan nama-nama yang di sini dari IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4 semua ada perwakilannya. Nilai-nilainya udah lumayan bagus. Nah, sekarang silakan kalian menyiapkan diri untuk mengerjakan soal e-learning materi koloid. Semoga bisa mengerjakan ya. Terima kasih.